membahas insyaallah apa-apa yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itulah nabi kita yang senantiasa berbicara atas dasar wahyu, sehingga apa saja yang keluar dari lisan beliau pasti mendatangkan ilmu, entah itu kalam atau perkataan beliau yang panjang atau bahkan yang sangat pendek sekalipun. Karena itulah para ulama menyebut hadis Nabi itu dengan jawami'ul kalim. Adalah suatu yang kalimatnya pendek tapi maknanya luas sekali. Makanya pun kita banyak melihat hadis-hadis niku, dia mungkin pendek sekali hadisnya, tapi kalau diterjemah, dijelaskan, dirincikan, itu ilmunya sangat banyak sekali. Nah, seperti hadis berkaitan dengan ketika Nabi SAW melihat ada seorang sahabat junior, anak kecil, yang biasa dia bermain dengan punya burung kecil, punya ingon-ingon burung kecil. Kemudian burung kecilnya itu suatu hari mati. Kemudian Nabi SAW berkata kepada anak kecil ini dengan, ya Aba Umair, madza fa'al Nuwair. Hadisnya ngaten niku mawon. Ya Aba Umair, madza fa'ala an-Nuwair. Kalau diterjemahkan kurang lebih, wahai Abu Umair, ya, apa yang dilakukan oleh si Nuwair. Nuwair niki sebutan Nabi kepada burung peliharaannya tadi. Abu Umair itu memanggil anak kecil ini, anak kecil tapi dipanggil dengan kunyahnya Abu Umair. Nah, di situ ada ulama yang hadis pendek seperti itu dikumpulkan ada kurang lebih 60 faedah, 60 ilmu. Nah, kita memandangnya niku asal berapa hikmah niku Pak saking hadis pendek itu. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nuwair burung kecilmu itu? Nah, ini pun diambil faedah, mungkin kita cuma dapat seberapa ya Pak. Tapi ulama bisa mengumpulkan sampai 60 hikmah dari kalimat sependek itu. Napa boleh kalau hadis-hadis atau perkataannya Nabi ini yang panjang-panjang, pastinya banyak ilmu di dalamnya. Pasti banyak ilmu di dalamnya. Ya, makanya pun tidak heran ulama-ulama ini ketika menjelaskan suatu hadis itu panjang lebar, masya Allah, ya, itu bisa sampai berjilid-jilid kitab. Ya, dan niku murni keluar dari, kalau bahasa kita, otak mereka, keluar dari hati mereka. Ya. Nah, orang sekarang karyanya besar niku kan biasanya kopas, ya, Ctrl C, Ctrl V. Ya. Kalau ulama dulu memang betul-betul keluar dari ilmu dalam hatinya. Nah, ini sebagai bentuk bagaimana luasnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita malam hari ini akan melanjutkan dari hadis-hadis tersebut, sehingga kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan faidah dan hikmah-hikmah dari ilmu yang ada di kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Di hadis sebelumnya, di bab sebelumnya, ini sedikit mengulangi. Di bab yang ke-12, Imam Bukhari mengatakan bab la yastaghfir li abihi al-musyrik. Tidak boleh memohonkan ampunan kepada bapaknya yang musyrik. Ya. Imam Bukhari mendatangkan hadis, ya, dengan hadis riwayat Abdullah bin Abbas dengan sebuah ayat, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kata Allah di dalam ayat ini, apabila imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, apabila salah seorang di antara orang tuamu itu sudah mencapai usia yang senja, atau bahkan keduanya, dan kamu mendapati mereka, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu berkata-kata atau berkata-kata yang menyakitkan hati meskipun itu ringan sekali. Wala tanharhuma, dan jangan kamu hardik mereka, wa qul lahuma qawlan karima,
dan berbicaralah kepada orang tuamu yang sudah lanjut usia itu dengan perkataan-perkataan yang mulia. Kemudian apa? Wafid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu. Artinya diminta untuk merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Sampai di bagian ayat ini semua ulama sepakat berkata yang baik, tidak menghardi, kemudian merendahkan diri di hadapan orang tua, niku berlaku entah itu orang tua kafir ataupun orang tua muslim. Ini sepakat ulama. Artinya meskipun dia kafir orang tuanya ataupun orang tuanya musyrik, ya, tetap diminta untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, kemudian ada batasan satu lagi, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Adapun mendoakan untuk mereka niku sing mboten ansah. Makanya pun kemarin kita bahas sedikit nih kejadiannya di Abu Thalib pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Niku kalau dibandingkan orang lain mungkin jasanya Abu Thalib terhadap Nabi ini kan besar sekali. Sejak Nabi menjadi seorang Nabi sampai nanti Abu Thalibnya meninggal ini kan masih membela Nabi terus. Sayangnya dia tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim. Tapi ini jasanya luar biasa besar. Seumpamanya dia masuk Islam. Makanya saking besarnya jasa Abu Thalib, Nabi mengatakan, ya karena Abu Thalib mati dalam kekafirannya, diajak Islam sama Nabi. Ya, Abu Jahal di sampingnya mengatakan, Abu Thalib, kamu mau masuk agamanya si Muhammad, kemudian meninggalkan agama bapakmu Abdul Muthalib itu. Artinya agama nenek moyangmu. Kemudian diulangi Nabi, wahai pamanku, ucapkan syahadat, itu jadi bukti saya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa menolong kamu nanti. Abu Jahal mengatakan lagi, kamu mau keluar dari agamanya bapakmu, sampai seperti itu terus, akhirnya meninggalnya dalam kondisi masih kafir. Disitulah Nabi mengatakan, karena sedih ya, paman yang sudah selama ini membantu, malah matinya dalam kondisi masih kafir, sedih Nabi di situ. Makanya Nabi mengatakan la astaghfirunna laka malam unhaan. Wahai pamanku, saya akan memintakan ampunan bagimu kepada Allah selama tidak dilarang. Kemudian turunlah ayat berkaitan dengan apa? Seorang muslim tidak boleh memintakan ampunan bagi orang yang mati dalam kondisi kafir. Niku, baik. Artinya selama masih hidup orang tua niku tetap kita berbuat baik kepada mereka. Berkaitan kalau orang tua sudah meninggal, maka itu sudah tidak berlaku lagi. Adapun sekedar untuk mengunjungi kuburannya yang salah, Pak, boleh. Saumpamanya ngapunten, mungkin ada yang mu'alaf, kemudian orang tuanya dalam kondisi meninggal masih kafir itu, atau masih musyrik, maka kita yang sudah muslim boleh untuk menziarahi kuburan mereka. Sekedar menziarahi mawon, tidak untuk mendoakan. Menziarahi boleh. Kados mriki nggih. Bonoloyo kan campur-campur nih kalau ya. Masya Allah. Apalagi yang bagian mriki nggih. Kayaknya banyak banget kok. Napa full salib stand nih Kak. Nggih. Masya Allah. Anak saya mriki campur nggih. Campur nggih. Nah, seumpama ada yang mungkin orang tuanya di situ, artinya meninggal dalam kondisi kafir, ya. Ziarah boleh, karena Nabi pernah mengatakan seperti itu. Nabi itu minta kepada Allah, ya Allah, saya izin memintakan ampunan untuk ibu saya. Ibunya Nabi kan meninggal dalam kondisi belum ada syariat Islam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan Nabi untuk memohonkan ampun untuk ibu atau bapaknya. Kemudian Nabi meminta izin kepada Allah, ya kalau begitu saya izin ziarah ke makam ibu saya. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu. Nah, ini bagian dari birrul walid. Berbuat bakti kepada orang tua. Tapi catatan mau tidak mendoakan mereka. Baik, kita melihat kepada bab berikutnya nih. Qala babu birrul walid al-musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik.
Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Israil, qala haddatsana Simak an Mus'ab bin Sa'ad an abihi Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis niki adalah cerita dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah yang dikatakan termasuk bagian as-sabiqunal awwalun. Sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Sahabat saya paling pertama kali mlebu Islam sinten? Yang paling pertama kali sinten, Bu? Abu Bakar. Napa nggih? Betul nggih. Niku awal-awal nggih, tapi yang paling pertama kali adalah Khadijah. Karena kan Nabi dapat wahyu di Gua Hira, turun ke rumahnya diceritakan kepada Khadijah. Khadijah mengiyakan, artinya tenang wahai suamiku, ya, engkau itu orang baik, apa yang datang kepadamu tidak akan mencelakaimu. Ya. Disitulah para ulama sepakat Khadijah lah orang yang paling pertama kali mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor kali sinten, Pak? Nomor kali adalah Abu Bakar. Sanes, Abu Bakar dereng. Nomor duanya adalah ternyata sepupunya Khadijah yang namanya Waraqah bin Naufal. Kenapa? Wonten teng hadisipun di kitab Sahih Bukhari, kalau tidak salah hadis nomor 4. Betul, hadis nomor 3. Hadisnya Aisyah menceritakan setelah Nabi dapat wahyu cerita kepada Khadijah, sama Khadijah untuk semakin menenangkan sang suami, dibawalah ia kepada sepupunya yang namanya Waraqah bin Naufal niku. Karena apa? Waraqah bin Naufal niki paham tentang Injil yang masih ori. Artinya Waraqah niki kalau bahasa kita nggih kiai, ya, kiai terhadap kitab Injil saat itu. Dibawalah kepada Waraqah bin Naufal, kemudian ditanya oleh Waraqah, ya, diceritakan oleh Nabi kejadian di Gua Hira. Maka kata Waraqah, hadzal namus alladzi ja'a bihi Musa. Itu yang mendatangi kamu wahai Muhammad, itu juga yang dulu mendatangi Nabi Musa. Artinya nama malaikat Jibril juga dulu mendatangi Nabi Musa. Sampai Waraqah mengatakan, ya laitani kuntu jada'an. Seandainya, ya, nanti ketika saya masih muda, ya, la angsuruka nasrun mu'azzar, ya, seumpamanya saya mendapati dakwahmu sudah mulai dan saya masih muda, tak tolong kamu. Ya, jadi ini keinginannya Waraqah. Nah, dari situlah para ulama beberapa menyimpulkan bahwasanya ini secara tidak langsung kalimatnya Waraqah yang menyatakan keimanannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja posisinya Waraqah ini sudah sepuh. Karena dia sepupunya Khadijah. Nah, Khadijah saja ketika Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, Khadijah berarti umur berapa? Selisihnya 15 tahun, 55 tahun. Kirang langkung sepupunya segitu atau bahkan lebih. Artinya Waraqah ketika tahu Muhammad dapat wahyu ini sudah sepuh. Ya, makanya dia berkeinginan, kalau seumpamanya saya mendapati pas kamu dakwah kok kesulitan, tak bantu. Ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tidak berselang lama Waraqah meninggal. Ini orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga ini sinten? Niki yang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada juga yang mengatakan Abu Bakar. Yang paling kuat niku adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar niku sahabat terdekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa Solo ini namanya konco plek, konco kendel, gitu. Enggak ada lo, enggak rame, gitu kan? Ini pokoknya masya Allah, Nabi dengan Abu Bakar ini memang sudah dekat sejak awal. Karena memiliki sifat yang hampir sama, sama-sama jujurnya, sama-sama baiknya, sama-sama suka membantu orang. Pokoknya banyak kesamaan gitu. Ketika Nabi SAW mengajak Abu Bakar, langsung Abu Bakar mengatakan, iya, saya beriman kepadamu. Kenapa Abu Bakar langsung mengiyakan tanpa menolak, tanpa berpikir panjang? Karena selama hidup bersama Nabi, sebelum menjadi Nabi, itu Abu Bakar sudah tahu sifat dasarnya Muhammad tidak pernah dusta. Enak nek gadah kanca ngoten iki lho, Pak, ya. Kancane jujur terus nggih. Ya, ngomong apa langsung, iya betul, kamu mesti jujur, nggih. Makanya pun nikulah yang menjadikan Abu Bakar niku level imannya beda dari sahabat yang lain. Ya, makanya ketika Isra Mi'raj niku, Pak, ya, orang-orang Quraisy kan mereka niku
mengolok-olok Nabi Muhammad. Kemudian mereka datang kepada Abu Bakar mengatakan, Abu Bakar, lho kancamu ceritanya tambah aneh bahasa ini. Mosok satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina, habis itu naik ke langit yang ketujuh, wis masuk akal plus. Oh kancamu kok tambah dino tambah wis cetok. Ya mungkin bahasa orang tua saat itu seperti itu. Kenapa kata Abu Bakar? Abu Bakar hanya menjawab, kalau yang cerita Muhammad bahkan lebih daripada itu saya percaya. Dan ini kita di zaman ngoten niku kinten-kinten percaya mau ngoten niku, Pak. Zaman belum ada Islam, belum ada orang-orang beriman yang banyak, kemudian diajak ngoten niku dengan cerita yang sama sekali nggak masuk akal. Berarti ya, makanya keistimewaan sahabat awal-awal masuk Islam itu luar biasa. Ini Abu Bakar. Abu Bakar karena sudah masuk Islam, beliau yang paling semangat dakwahlah secara sembunyi-sembunyi. Salah satu yang kena dakwahnya itu ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Thalhah bin Ubaidillah, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang sedang kita. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk yang paling pertama kali masuk. Niku. Kemudian yang kalau dari anak kecil mau Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib niku diurusi sama Nabi. Ketika Nabi sudah menikah, melihat pamannya Abu Thalib yang miskin itu bilang, Pak D, karena jenengan dulu sudah mengasuh saya, gantian saya tak asuh anak jenengan. Ya. Abu Thalib ini kan punya anak laki-laki 3, Pak. Satu Akil, satu Ali, satunya Ja'far. Yang paling kecil ini Ali. Nah, Nabi ini punya paman yang lain namanya Abbas. Nah, Abbas ini orang kaya. Sehingga Abbas itu juga pengen ngambil ataupun mengasuh anaknya Abu Thalib yang namanya Ja'far. Kemudian kata Abu Thalib, ya silahkan kamu kalau pengen mengasuh anak-anak saya tidak apa-apa, tapi tolong sisakan satu si Akil. Akhirnya Akil tinggal dengan Abu Thalib bapaknya, Ali tinggal bersama Nabi, kemudian Ja'far tinggal bersama Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Ali karena dekat dengan Nabi, diasuh oleh Nabi, tinggal di rumah Nabi. Kemudian apa? Menjadi pemuda ataupun anak pertama yang masuk Islam. Adapun dari budak ada yang namanya Zaid bin Harithah. Dari budak Zaid bin Harithah. Kalau perempuan dan sekaligus yang paling pertama tadi Khadijah. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas niku para ulama menyatakan keislamannya di umur 15 tahun. Kalau Ali niku diperkirakan umurnya baru 10 tahun ketika Islam. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya kejadian unik berkaitan dengan keislamannya dulu. Karena niki dia mendapatkan ujian ya. Dalam Islamnya niku kan ada ujiannya. Makanya pun wong beriman kemudian tidak diuji niku kados napa sayur mboten ngangge uyah niku lho. Mboten enten rasane kan. Napa irung tanpa umbel ya, kurang gayeng ngoten nggih. Nah, niku ya. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dia pun diuji, nggih. Makanya banyak sahabat yang ketika masuk Islam itu diuji dengan fisik atau dengan mental. Yang diuji dengan fisik, nggih, kados Bilal, nggih. Kemudian Ammar bin Yasir dan keluarganya, nggih, niku diuji dengan fisik. Ada yang diuji mentalnya. Ya, seperti Nabi diuji dengan mentalnya nopo Mas? Mentalnya dikatai bahwasanya Nabi itu seorang penyihir, seorang penyair, seorang pendusta, orang yang gila. Nah, ini kan secara mental. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang secara mental. Ya, tidak fisik. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas wong sugih. Ya, biasanya yang ujiannya fisik nanti yang budak atau yang orang-orang menengah ke bawah secara ekonominya. Ya, tapi orang-orang kaya yang mereka diserang dari sisi mentalnya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia termasuk sahabat yang keturunan orang kaya. Begitu juga dengan sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dia wong sugih. Saking sugihnya Mus'ab bin Umair wis wong yang ganteng, zaman itu terkenal Mus'ab bin Umair niku nek make pakaian pasti kalau bahasa sekarang barang-barang branded.
bermerek semuanya, Pak. Kenapa? Pakaian yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair niku didatangkan dari negeri Syam semuanya. Nah, impor. Impor. Nah, orang tuanya sugih, makanya dalam beberapa cerita sejarah yang ada, saking terpandangnya Mus'ab bin Umair sebelum dia menyatakan keislamannya ataupun terpandangnya keluarganya, niku parfumnya itu luar biasa wangi. Jadi kalau Mus'ab bin Umair belum datang mau ke sini, niku parfumnya sudah kecil, Pak. Koperapatan parfum pun dugi mriki. Dan niku nyata. Ya, artinya sahabat-sahabat menceritakan hal tersebut. Kemudian kalau Mus'ab habis dari suatu tempat, parfumnya asik ketinggalan, Pak. Nah, sama Mus'ab bin Umair tomat kajian mriki, ya sing ngisi mesti. Niku dia pergi dari masjid sini, ya, niku masih tersisa baunya. Artinya beliau terpandang luar biasa. Tapi menyatakan keislamannya langsung di-cut semuanya oleh keluarganya. Bahkan ketika hari beliau syahid, niku kain yang dipakai oleh beliau, karena orang syahid kan dikuburkan dengan pakaian yang dia pakai. Niku kainnya niku untuk menutup kepala, kakinya terlihat. Ditutupkan ke kaki, kepalanya kelihatan. Saking nggak punya yang pakai. Masya Allah. Saking luar biasanya berjuang untuk Islam. Sampai akhirnya Nabi mengatakan sudah pakaiannya itu digunakan untuk menutup kepala, kakinya ditutup pakai gaun, godong-godongan. Ini Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini termasuk sahabat tadi, sahabat yang kaya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, qala nazalat fi arta ayatin min kitabillah. Ada 4 ayat yang turun berkaitan dengan saya. Masya Allah. Di istimewanya sahabat Nabi ngoten niku, Pak. Ada permasalahan yang turun niku kasusnya terhadap mereka. Napa mulai sampai nama mereka disebut dalam ayat niku luar biasa. Tapi hanya ada satu sahabat nih, Pak, yang namanya disebut dalam Al-Qur'an. Sinten niku? Abu Bakar mboten. Abu Bakar tidak disebut namanya. Aisyah nggih mboten. Ada ayatnya tapi tidak disebut namanya. Umar mboten, tidak ada disebut namanya. Yang disebut namanya dalam Al-Qur'an jelas nama dia itu adalah mantan budaknya Nabi atau anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harithah. Satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Qur'an. Sahabat lain betul wonten, nggih. Sahabat lain tidak ada. Cuma satu itu saja. Nah, makanya pun sahabat niku luar biasa masalah iman. Soalnya terkadang turun ayat bahasnya mereka langsung. Dan ayat ini kan akan dibaca sampai hari kiamat. Jadi istimewa sekali. Sampai Aisyah pun seperti itu. Ketika ada tuduhan dusta kepada Aisyah. Turun ayat, Aisyah sampai mengatakan, saya itu cuma anak kecil. Karena saat kejadian fitnah itu kan Aisyah umurnya mungkin baru sekitar 13-an tahun atau kurang. Itu Aisyah mengatakan, saya itu anak kecil kok ya ada ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala saking sayangnya dengan saya menurunkan ayat yang membahas tentang saya yang akan dibaca sampai hari kiamat. Kan gini nengkengaken. Ya, secara contoh gampangnya, seorang wakaf, saumamin wakaf masjid, kemudian masjidnya dinamakan atas nama wakifnya tersebut. Ini selalu disebut-sebut namanya, suatu hal yang masya Allah. Nah, ini disebut oleh Al-Quran. Makanya kata Sa'ad bin Abi Waqqas ada 4 ayat yang turun berkaitan dengan saya atau salah satu sebabnya adalah saya. Yang pertama, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan. Ya, ibu saya itu berjanji, bersumpah untuk tidak makan, untuk tidak minum sampai saya berpisah ataupun meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ketahuan ibunya dia menyatakan Islam, langsung ibunya bersumpah saya tidak akan makan, tidak akan minum sampai kamu kembali ke agama kita lagi. Makanya hari pertama ibunya masih sanggup, kemudian hari kedua mulai lemes, hari ketiga, mun mboten daharan, mboten ngunjuk 3 hari, kados napa lemes ya kan, napa mulai di tanah Mekah sik panas sing ngoten niku. Saat bin Abi Waqqas pulang ke rumahnya, ibunya pun seneng, iki anakku balik, kayaknya aku bariki mangan. Sampai di rumah, kemudian saat bin Abi Waqqas mengatakan, Bu,
dahar, makan. Okay. Kata ibunya, apakah kamu sudah berpisah dengan Muhammad? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Bu, demi Allah, seumpama ibu nggih gadah 100 nyawa keluar satu persatu, saya tidak akan berpisah dengan agamanya Nabi Muhammad. Imannya luar biasa nih. Okay. Ibu punya 100 nyawa, kemudian keluar satu, kemudian keluar satu lagi sampai 100, saya tidak akan pernah keluar dari agamanya Muhammad SAW. Ibunya mengiranya mau kembali kepada agama nenek moyangnya, ternyata malah menyampaikan kalimat seperti itu. Akhirnya ibu is ngalah, karena sudah tahu anaknya imane jos. Akhirnya terpaksa ibunya akhirnya langsung ke dapur buat gandum diadon langsung dimakan. Ya. Ini kuat imannya sih. Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu itu memaksamu untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, maka tidak boleh kamu taati. Jadi semua perintah orang tua niku pada saya untuk ditaati, kecuali ketika perintahnya untuk mensekutukan Allah, keluar dari agama Allah, ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu tidak ada ketaatan di situ. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Tapi di sisi lain meskipun tidak taat, artinya dengan perintah maksiat dari orang tuanya itu, tetap perintahnya Allah niku napa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, dan bergaulah dengan orang tuamu itu dengan pergaulan yang baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala tetap konsisten dengan apa? Kalau dia mengajak kepada kemusyrikan, kemaksiatan, jangan taat. Tapi kalau selain itu, enggak apa-apa. Tetap taat, tetap menuruti dengan apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, memulai yang diminta oleh orang tuanya adalah suatu yang baik. Baik, ini ayat pertama yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas turun berkaitan dengan saya. Kemudian yang kedua, wa tsaniyah inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya itu pernah mengambil sebuah pedang yang saya takjub. Nemu pedang niki harta ghanimah ya, Pak. Harta hasil perang. Belum dibagi saat itu, artinya hasil perang itu kan banyak. Kalau hari ini kan dapat tank, dapat senjata, kemudian surat tanah buatan biasanya. Artinya harta-harta perang seperti itu. Kemudian ketika dikumpulkan semuanya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ada satu pedang yang dia senang sekali melihatnya. Nah, ini di perang Badar, di perang Badar. Kemudian diambillah oleh si Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, habli hada. Ya Rasulullah, tolong pedang niki kula mawon. Saya yang ambil. Ya. Padahal saat itu belum dibagi dan belum ada syariat untuk masalah bagian dalam ghanimah. Maka karena kejadian itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat pertama dari surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bagian dari harta rampasan perang itu. Dibagi. Niki nek umatnya Nabi Muhammad, di bar perang dapat ghanimah niku angsal diambil. Umat dulu mboten angsal, Pak. Jadi ghanimah niku untuk umat sebelum Nabi Muhammad niku haram. Makanya pun wonten kitab Sahih Bukhari kalian kitab Sahih Muslim diceritakan seorang nabi berperang dengan umatnya, tidak disebutkan nabinya sinten. Dia berperang dengan umatnya, kemudian ketika menang, niku biasanya pasti akan datang api yang akan memakan ghanimah. Jadi kalau dulu niku ghanimah dikumpulkan apa mawon? Yo emas, yo pedang, yo tameng, yo mungkin unta atau apa semua dikumpulkan jadi satu, nanti datang api untuk memakan ghanimah. Nah, suatu ketika Nabi ini ketika berperang dengan umatnya menang, kemudian apinya itu tidak bisa memakan ghanimah itu. Nabinya tahu, nabinya langsung mengumpulkan semua pasukannya mengatakan fikum ghulul. Ada di antara kalian yang menyembunyikan dan mengambil harta ini.
Maka perintahnya Nabi ini, maka setiap pemimpin pasukan kalian, karena kan nggak bagian itu, pasukannya dibagi kecil-kecil itu, setiap pemimpin pasukan itu berbaiat kepada saya. Satu persatu komandannya baiat kepada Nabi itu. Salaman, salaman, salaman. Kemudian ketemulah dengan satu pasukan yang komandannya ini dirasa oleh Nabi ini. Kemudian Nabi ini mengatakan, di pasukanmu ada yang mengambil ghanimah. Kemudian dikumpulkanlah semua pasukannya, kemudian diminta untuk berbaiat kepada Nabi. Kemudian disalami oleh Nabi itu satu persatu, kemudian dikatakan, kamu ngambil barangnya kan, kamu ngambil ghanimahnya kan secara sembunyi-sembunyi kan. Ini dalam beberapa ayat disebutkan 2 atau 3 orang. Yang masing-masing ini mengambil nopo, mengambil emas, seukuran kepala sapi, emas ukuran kepala. Nah, saat ini apa itu Pak? Emas ukuran kepala sapi. Katosnya nggih kongkong nggih, ya. Mas-masan nggih. Ya. Tapi ini nyata ada, ya. Makanya kalau orang sekarang sugih ini Allah mengatakan fala tujib amwal. Kamu jangan takjub dengan harta mereka. Orang dulu jauh lebih kaya. Korun mawon nggih, Masya Allah. Ayatnya mengatakan kunci gerbang untuk gudang hartanya Korun itu, yang mikul itu orang-orang kuat semuanya, Pak. Nah, kita harus kuncinya dewe di kantongi rampung, nggih. Gudang hartanya Korun, nggih. Mboten enten saged buka kecuali orang-orang kuat. Dalam beberapa tafsir disebutkan harus 3 sampai 5 orang untuk mengangkut kunci gudang hartanya. Ini gudangnya kados namanya, Pak. Gede Masya Allah, nggih. Ini saking kayanya si Korun, kalau ada harta ketemu namanya harta Korun. Ini ya asal mula penyebutan di Indonesia yang ngoten niku. Karena saking kayanya dia, dan dia matinya ditenggelamkan dengan itu. Orang-orang dulu niku kayanya Masya Allah. Wow nih, perang salah satu hasil perangnya apa? Disembunyikan lah. Buatan malah mini gol, sing 0,00 gram nika, tapi satu emas ukuran kepala sapi. Niku sing ngambil 2 atau 3 orang. Niku disembunyikan loh, bahasa hadisnya ngoten niku. Ya, ada yang menyembunyikan di antara kalian, hari harta ghanimah. Nah, niku kepala sapi disembunyikan ya. Berarti asli ghanimah niku seberapa besar kan? Luar biasa. Orang dulu. Akhirnya nopo, kemudian dikembalikan itu kepala sapi itu yang berupa emas itu dikumpulkan di tengah-tengah, kemudian baru api yang datang itu memakan ghanimah itu semuanya. Niku dulu. Kemudian kata Nabi SAW, wa uhillat liyal ghanaim. Adapun bagi saya dan umat saya, ghanimah itu halal. Boleh niku. Ya, awal mula sejarah adanya ghanimah. Oh iya, kanipun ketika perang Badar niku sudah ada ghanimah, tapi belum ada kaidah untuk membaginya. Makanya Allah turunkan ayat berkaitan dengan ghanimah, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad berkaitan dengan ghanimah. Ya, maka dibagilah untuk para sahabat itu. Baik, ayat yang ketiga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ats-tsalitsah inni maridtu fa'atani Rasulullah faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali." Yang ketiga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya itu sakit. Ini kejadiannya di Fathu Mekah. Pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Rasulullah berangkat dari Madinah dengan 10.000 pasukan datang ke kota Mekah, membebaskan kota Mekah, kemudian setelah itu Mekah menjadi negeri Muslim. Niku disebut dengan penaklukan ataupun pembukaan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Nah, setelah itu kan Nabi aslinya mau kembali pulang ke kota Madinah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas karena memang aslinya orang Mekah, beliau bertahan dulu di situ di Mekah. Makanya dia bertahan di situ kemudian sakit. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya sakit. Kemudian Nabi menjenguk saya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin membagi harta saya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas saat sakit tersebut merasa, wah ini kayaknya aku mati. Sakitnya luar biasa mungkin. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas merasa akan meninggal di sakitnya itu. Makanya dia mengatakan, ya Rasulullah, harta saya banyak.
Saya pengen tak bagi. Fausi bin nisfi, maka saya mau mewasiatkan setengah dari harta saya. Padahal hartanya ini kata Pak. Artinya diwasiatkan kan berarti diberikan kepada orang lain, kan ngatain. Entah diberikan ke fakir miskin, ke baitul mal atau manapun, setengah dari hartanya. Nah, kalau hadis rinciannya sebetulnya ada nih. Awalnya saat bin Abi Waqqas pengen memberikan 2/3 nih. Wadah. Misal umumnya hartanya 1 miliar, berarti yang diberikan 2/3. Kemudian kata Rasulullah, enggak, jangan 2/3. Kata saat bin Abi Waqqas, kalau begitu ya Rasulullah, setengah. Tak berikan ke orang lain, baru setengahnya tak tinggalkan untuk keluarga saya. Karena dalam beberapa riwayat, saat bin Abi Waqqas cuma punya anak perempuan setunggal mau. Saat itu. Kata Rasulullah SAW, enggak, setengah juga masih terlalu banyak kalau kamu berikan kepada orang lain. Kata saat, kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ats-tsulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Kemudian Nabi mendoakan, ya semoga kamu setelah ini masih hidup. Nah, ternyata yang diwasiatkan untuk diberikan kepada orang lain, niku adalah 1/3. Dan niku menjadi syariat sampai hari ini. Panjenengan, saumami rekening mun kados 300 triliun. Kemudian dan niku semua halal, masya Allah buatan kados yang mereka, Kok itu halal, kemudian niku panjenengan pengen wasiatkan, namung angsal 1/3. Berarti pinten 100 triliun mawon saya angsal diwasiatkan kepada orang lain. Sisanya temputi mas, sisanya dibagi kepada keluarga. Niku. Makanya saat bin Abi Waqqas ketika sudah dapat wasiat dari Nabi, 1/3 saja yang boleh kamu berikan kepada orang lain. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya semoga kamu masih berumur panjang. Ternyata betul. Saat bin Abi Waqqas punya umur panjang, kemudian setelah itu punya anak. Artinya 2/3 hartanya itu masih tersimpan dan kemudian dibagikan kepada keturunan-keturunannya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Sa'ad, ini syaribtul khamr. Dulu, saya itu pernah minum khamr. Ma'aqaumi minal ansor. Bersama orang-orang ansor. Niki sebelum kejadian diharamkannya khamr. Karena minuman keras itu kan diharamkannya tidak begitu saja. Ya, Pak. Bahkan orang Arab ini kan umbe-umbe ini paling senang. Ya. Makanya di kalangan Arab dulu, niku kalau seorang tamu dijamu dengan khamr, itu sudah dikatakan penjamuan tamu paling jos. Level paling tinggi jamu tamu niku disuguhin apa? Khamr dulu. Ya. Makanya ada dalam Arab niku istilahnya khamr itu disebut al-karom. Karom niku kan aslinya apa? Mulia. Artinya khamr itu memuliakan tamu itu. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan khamr niku bertahap. Sampai-sampai Aisyah itu mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan larangan keharaman khamr seketika itu juga, maka orang-orang Arab ini akan mengatakan, demi Allah kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Makanya pun kan ketika mengharamkan khamr, Allah memulainya dengan mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan juga judi. Khamr itu ada manfaatnya, tapi keburukannya jauh lebih banyak. Kemudian turun lagi syariat, mulai agak mengerucut. Artinya saat itu masih boleh Pak, minum khamr, tapi lebih banyak madharatnya. Kemudian ayat itu dihapus dengan ayat berikutnya berkaitan dengan apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat sedangkan posisimu sedang mabuk. Kok mboten mabuk kadang mboten ngertos sing diwaca. Nggih. Napa mulai tambah pas mabuk. Nah, makanya pun mboten angsal. Kemudian orang hari ini mengatakan, "Wih, anak ayate kok. Aku ngombe khamr ki yo enek ayate." Bahwasanya khamr itu lebih banyak madharatnya memang, tapi ada manfaatnya. Ini pun mboten berlaku nggih, karena sudah dihapus hukumnya. Kemudian apa? Setelah itu turunlah ayat berikutnya yang mengharamkan khamr secara mutlak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun
min amali syaitan. Semua itu adalah perbuatan yang haram, homer, judi, mengundi nasib dan semacamnya. Ini semua haram. Nah, ini bertahap. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwasanya terkadang kita dalam menerapkan suatu hal itu ya bertahap. Nah, mulai ngapunten, yang mungkin mengenal Islamnya belum mendalam. Nah, seumumnya baru syahadat kemudian mangkat atau jihad tidak bisa, ada tahapan-tahapannya. Baru masuk Islam kemudian hartamu gitu, sing 2 miliar sedekah kabeh. Tidak seperti itu, ada tahapannya. Niku. Nah, makanya pun itu kata Aisyah, kalau seumpamanya yang turun pertama kali tentang khamr itu langsung diharamkan, mesti orang-orang Arab mengatakan kami tidak akan pernah meninggalkan khamr. Nah, mereka cinta sekali dengan khamr. Makanya mereka niku pinter Pak, masalah buat khamr niku. Dari apa saja bisa. Nek teng mriki namung gedang ngluthuk nggih. Ngluthuk terus nopo saya juga enggak tahu nggih. Ya. Niku mawon, kalau di Arab banyak, ada yang dari tepung, nggih. Gandum niku. Nggih. Kemudian ada yang dari kurma. Ada yang dari madu, Pak. Madu juga bisa jadi khamr nih, Pak. Nggih. Wah, niku. Dan ada tempat-tempatnya khusus. Kalau cuma di tempat biasa jadi berapa hari, kalau ada tempatnya yang khusus jadinya lebih cepat. Kados napa? Kados pohon kurma niku ditebang, kemudian tengah batangnya dibolongi, diparingi kurma, diparingi madu, kemudian diparingi gandum tadi. Wah, ini jadi orang pun dicobi. Nggih. Nah, apa dicobi? Ya. Ya, bahkan rendaman kurma nggih sering kita sebut napa, Pak? Nabit, nggih. Nanti nyobi Pak. Wah niku masya Allah bagus sekali untuk fisik. Sehat niku. Rendaman kurma. Jenengan mengrendam 7 butir kurma, 12 jam mawon. Momnya ngerendamnya setelah subuh nih kok diunjuk ketika maghrib. Ya, mungkin pas buka puasa. Niku masya Allah. Niku di fisik sehat. Ya. Tapi tidak boleh lebih daripada 2 hari. Kalau sudah lebih dari 2 hari sudah jadi khamr. Niku kalau kurma. Nah, ini orang Arab niku pandai sekali dalam membuat khamr tadi. Apalagi dari anggur niku jelas lebih banyak lagi. Baik. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Inni syaribtul khamra ma'a qaumin min Ansor." Saya dulu itu minum khamr dengan teman-teman dari kalangan Ansor. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyi jamalin. Kemudian karena posisinya mabok, kemudian apa? Ada seseorang dari kalangan Ansor itu memukul saya dengan lahyai jamal. Lahyai jamal itu apa? Tulang rahang unta. Jadi orang Arab itu naik masak unta kan kadang utuh nih Pak. Nanti bisa nih Pak. Utuh 1. Tapi ini biasanya unta muda, unta umur 2 tahun, 3 tahun. Yang disembelih kan di atas 5 tahun yang untuk kurban. Nah, ini enak Pak. Mang cobi begini, jenengan umroh, tindakan teng napa warung makan spesial niku, nah mesen unta setunggal gitu. Mang telaske piyambak gitu. Nah, ini biasanya untuk 10 orang ya. Untuk 10 orang. Baik. Nah, dan dimasak niku utuh, ya untanya utuh, didudukkan ngoten niku di meja ngoten niki, kemudian kepalanya masih. Dan niku kalau sudah disuguhkan seperti itu dalam perjamuan tamu, nah niku juga bentuk kemuliaan yang luar biasa oleh orang Arab. Makanya pun kalau panjenengan diundang sama Raja Salman disuguhi ngoten niku berarti jenengan dimuliakan luar biasa. Daging unta. Ya. Nah niku terkadang untanya masih sama kepalanya. Nah niki di kondisi niki karena minum khamr, ibaratnya mabuk tambah makannya daging unta utuh setunggal, masya Allah. Ya. Nah, salah satunya yang terjadi apa? Lahya jamal, tulang rahangnya unta itu. Kemudian karena posisi mabuk, tidak sadar, orang Ansor ini mukuli Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tulang rahang itu. Gebuk. Nah, namanya orang mabuk tidak sadar, Pak. Orang mabuk tidak sadar. Kemudian apa? Fa'ataitun Nabi fa'anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamri. Kemudian saya datang kepada Nabi, saya ceritakan berkaitan dengan itu. Maka turunlah ayat berkaitan dengan pengharaman
khamr. Dan itu subhanallah Pak. Ketika turun ayat pengharaman khamr itu, kata Anas bin Malik, semua gang-gang di kota Madinah niku seperti apa? Sungai khamr. Semua khamr yang ada di rumah-rumah sahabat itu dituang, dibuang semua. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Makanya Masya Allah, sahabat niku ya dulu seperti itu, tapi keimanan mereka itu mengalahkan hawa nafsunya mereka. Ketundukan ketaatan mereka kepada Nabi SAW menjadikan mereka orang-orang yang senantiasa kalau Nabi perintah napa langsung jalan. Niku. Jadi ini adalah 4 ayat yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kasusnya Sa'ad bin Abi. Tapi poin intinya adalah di yang pertama. Baik, ini kita sempurnakan sekaligus ngapunten. 2 hadis lagi supaya di bab ini selesai. Qala, dan ini pernah saya singgung sedikit. Qala akhbaratni, qala haddatsana al-Humaydi, qala haddatsana Ibnu Uyainah, qala haddatsana Hisham bin Urwah, qala akhbarani Abi, qala akhbaratni Asma bintu Abi Bakar. Kata Urwah bin Zubair, bibi saya atau ibu saya, Asma binti Abi Bakar pernah berkata, atatni ummi Raghibah. Pernah ibu saya itu datang, ya, Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah, ya, saudara saya, benten ibunya. Ya. Kalau Aisyah niku ibunya Ruman, ya. Ruman. Kalau ini ibunya Asma namanya Qailah. Ini sudah dicerai oleh Abu Bakar karena dia tidak mau Islam. Ya, ibunya Asma nih. Raghibah saat itu pengen apa? Pengen berkunjung kepada putrinya. Dan ini kejadiannya di fi ahdin Nabi, artinya di zaman perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai. Hudaybiyah ini kan perjanjian damai 10 tahun. Dari tahun 6 Hijriah nanti tahun sampai 16 Hijriah. Harusnya seperti itu. Tapi tahun 8 Hijriah baru 2 tahun mawon kafir Quraisy sudah mengkhianati perjanjian. Padahal isi perjanjiannya sebetulnya kalau dilihat sekilas itu menguntungkan mereka. Tapi mereka yang malah melanggar perjanjian. Nah, ibunya Asma nih yang masih kafir nih datang kepada Asma ke Madinah. Kemudian fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya Nabi berkaitan dengan ini. Nah, ini jadi ilmu bagi kita. Pentingnya nih kita bertanya pada hal yang memang kita belum ketahui secara pasti, secara hukumnya. Perlu kita tanglet rumiyin kepada orang yang memang tahu ilmu. Napa mawon? Entah itu ilmu agama yang paling utama, bahkan ilmu dunia pun seperti itu. Kita tidak tahu ilmunya secara pasti, saya ini nggih tanglet riyen. Ajeng bongkar kendaraan orang laku, Pak. Saya ini kita ngeteng bengkel, kadung dibongkar ra iso balikke. Pas dibongkar saged balikke, ya kok baute turah loro. Sing ngendi? Karena enten kadang-kadang ngoten niku, Pak. Atau bahkan kurang. Nah, niki sing kurang nggih unik meleh nggih. Balikke mesin kok malah baute turah apa kirang niku pripun kan? Artinya bahkan di ilmu dunia saja kita diminta untuk bertanya terlebih dahulu. Ya, sebelum menjalankan suatu hal. Napa meleh perkara agama. Niku makanya Asma bertanya kepada Rasulullah, "Asiluha ya Rasulullah, apakah saya boleh menyambung tali silaturahmi dengan ibu saya itu yang masih kafir?" Kata Rasulullah, "Qala na'am." Ya, silahkan, tidak apa-apa. Ya. Maka kata Ibnu Uyainah, fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan ayatnya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Kata Ibnu Uyainah dengan ayat ini bahwasanya boleh menyambung tali silaturahmi kepada orang tua ataupun saudara yang kafir selama dia tidak memerangi Islam. Ini tidak memerangi Islam dalam hal ayat ini. Lam yuqatilukum fiddin. Ya, kalau sudah memerangi, ini sudah ikut barisan orang kafir memerangi kita, kafir. Dan kasusnya. Baik, setunggal malih hadisnya. Qala hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Aziz bin Muslim an Abdullah bin Dinar qala sami'tu Ibnu Umar yaqul. Kata Abdullah bin Umar, beliau berkata, Ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara tuba. Umar bapaknya itu pernah melihat di sebuah pasar hullah niku 2 potong kain siyara.
Syarah niku adalah 2 potong kain yang tercampur dengan sutra. Kain sutra halal atau haram, Pak? Halal atau haram kain sutra? Halal untuk perempuan. Halal untuk perempuan. Gila, res. Halal untuk perempuan, nggih. Haram untuk laki-laki. Nggih, ngoten niku, nggih. Dan halal untuk laki-laki ketika nanti di surga. Nggih. Nah, nek saniki dereng. Dan halal juga untuk laki-laki kalau ada batasannya. Nggih. Seumami sutranya cuma selebar ngoten niki, hiasan sarung nggih, sarung semua katun, kemudian ada satu hiasan celeret ngoten terbuat dari sutra. Ulama membolehkan kalau batasnya namung saminten. Nggih. Nah, boleh juga seorang laki-laki menggunakan sutra semuanya, nggih. Dengan catatan apa? Ada penyakit yang memang tidak bisa kalau dia tidak menggunakan sutra. Contoh sinten Mas? Contohnya sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat paling sugih nih Kang. Dia pernah punya penyakit kulit, gitu. Kemudian minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya izin memakai sutra. Sutra kan lembut sangat nih. Karena apa? Kalau saya pakai kain selain sutra, maka kulit saya akan semakin sakit dan semakin rusak. Artinya karena ada penyakit kulitnya nih. Maka Nabi mengizinkan si Abdurrahman bin Auf untuk memakai kain sutra itu sampai sembuh saja. Nek pun mari, nggih pun. Nggih. Niku mbok terang berlanjut. Tapi kalau untuk perempuan, nggih Pak, mang tumbas gesek kathah nggih. Nggih. Sak bakule nek perlu nggih. Baik, niku nggih. Nah, Umar pernah melihat di pasar itu ada orang jualan kain yang kecampur dengan sutra tadi. Kemudian bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibta' hadhihi falbasha yaumal jum'ah wa idza ja'akal khud. Ya Rasulullah, panjenengan tumbas nika kain tersebut karena itu kain bagus, ya. Kemudian panjenengan pakai di hari Jumat. Ya, ini juga sunnah. Artinya ketika Jumatan niku memakai pakaian yang baik. Bukan pakai sutranya niki, ya, tapi pakai pakaian yang baik, yang bagus. Bukan yang mahal juga. Bukan yang mahal. Yang bisa jenengan pakai di hari Jumat atau ketika kedatangan tamu. Nah, ini juga sunnah. Kalau menyambut tamu niku saya pakaiannya, nggih. Ampun namung sing kelihatan mawon. Kemudian katok cendang, nggih, nyambut tamu. Nah, artinya kita juga memuliakan tamu dari sisi berpakaian. Niki yang disarankan oleh Umar. Kata Nabi SAW, "Inna mayalbasu hadhihi man la khalaqa lahu." Yang memakai sutra itu, yang mereka itu tidak akan dapat bagian di akhiratnya. Artinya apa? Sutra itu haram bagi kita laki-laki. Intinya ngoten niku. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin fa arsala ila Umar bihullatin. Kemudian suatu hari Nabi niku diparingi hadiah dengan sebuah kain sutra. Kemudian salah satu kainnya itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar protes. Kaifa albasuha wa qad qulta fiha min ma qulta. Ya Rasulullah, kemarin-kemarin kan jenengan sanjang nek laki-laki itu tidak boleh pakai sutra. Lah kok saniki kula diparingi hadiah saking jenengan sebuah kain sutra. Terus pripun niki? Ya. Kemarin jenengan mengharamkan, kok sekarang malah ngasih saya hadiah. Kata Nabi napa? Inni lam u'tika halitul lital bisaha. Ya. Walakin tabi'uha au taksuha. Saya itu ngasih kamu, hai Umar, kain sutra ini bukan untuk kamu pakai. Tapi saya kasih kamu ini, kamu jual boleh, kamu berikan ke orang lain juga. Nah, kalau jualan halal mohon, kita laki-laki jualan sutra asal biasa. Haramnya kan hanya dalam hal dipakai. Kan? Maka akhirnya apa? Karena itu info dari Nabi, maka kata Abdullah bin Umar, anaknya, fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla ayyuslima. Maka Umar bin Khattab mengirim kain sutra ini diberikan kepada saudaranya. Saudaranya di sini dikatakan saudara seibu atau saudara sesusuan. Artinya secara umum saudara. Saudara di Mekah yang masih musyrik atau masih kafir saat itu. Jadi Umar ngasih hadiah kepada orang tersebut dengan sutra ini. Karena memang Umar tidak memakainya. Artinya ini juga bagian dari berbuat baik kepada saudara mungkin yang masih musyrik selama dia sekali lagi tidak memusuhi Islam.
Poinnya niku mawon. Napa meleh kepada orang tua, nggih. Selama tidak mengajak kepada kekafiran, kemusyrikan atau kepada maksiat, maka jawabannya namung setunggal, tetap harus mentaati di situ. Niku. Nggih. Niki kita cukupkan di sini terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, dan semoga Allah memberkahi ilmu kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.